Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast KBRI Riyadh, Ahlan KBRI Riyadh. Hari ini kita akan berbincang satu topik yang berbeda dari yang lainnya, yaitu tentang ekonomi dan perdagangan. Sudah hadir bersama saya nih bapak-bapak ganteng dengan baju batik. Itu tenun ya Pak ya? Bukan Madura. Oh, batik Madura. Nah ini yang paling ganteng ini adalah Pak Pov Yusuf Arifin, Koordinator Fungsi Ekonomi dan Perdagangan. Apa kabar Pak Pov? Baik, selamat sore. Ya, dan sebelah kanan saya ini yang paling kaya kayaknya ini Pak Gunawan, Atas Perdagangan KBRI Riyadh. Selamat sore. Ya, oke. Sekarang kita bicara tentang ini Pak, tentang tema umumnya bagaimana cara UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah bisa ekspor barang ke Arab Saudi atau bisa buka usaha di Arab Saudi. Nah, ini wajib disimak nih oleh Bapak Ibu semua yang mau tahu bagaimana cara berjualan, memasukkan produknya ke Arab Saudi atau juga untuk membuka usaha cabang di Arab Saudi. Yeah. Itu nih kita mulai ngobrol nih Pak ya. Tapi sebelum kita bicara itu bisa diceritakan dulu Pak tentang apa perbedaannya fungsi ekonomi, tugas dan kewenangannya juga apa itu atas perdagangan. Bedanya apa kan mirip-mirip sebetulnya. Ya silakan Pak. Sebetulnya kalau kita berbicara mengenai fungsi ekonomi di suatu kedutaan kita di luar negeri adalah sudah mencakup perdagangan, investasi dan sekarang pariwisata. Nah, jadi tiga itu ya Pak ya? Tiga-tiganya mencakup itu. Nah, kemudian karena potensinya dan kemudian juga kerajaan Arab Saudi sebagai wilayah akreditasi KBRI besar, makanya juga perlu dihadirkan adanya atas perdagangan yang memang kalau kemudian menurut tugasnya adalah fokus kepada bagaimana meningkatkan kerjasama di perdagangan itu sendiri. Oke. Ya, itu saya kira. Jadi yang Pak Pov urus ini adalah perdagangan, turisme dan investasi sekaligus. Oh, oke. Jadi dan karena kemudian kita sudah sekarang digabung jadi satu menjadi fungsi Ekodak. Jadi kita sebetulnya di lapangan adalah bekerja sama. Jadi baik itu perdagangan kita juga bareng sama Pak Adak, kemudian juga ketika investasi ataupun bidang promosi pariwisata. Oke. Kalau Pak Adak gimana Pak? Ya, kita memang bareng-bareng dengan Pak Pov, dengan teman-teman ekonomi kita bareng, tapi ada satu ciri khas yang harus di sini menjadi kata kuncinya. Kalau kita ngomong perdagangan harus ada transaksi perdagangan, gitu. Transaksi perdagangan. Nah, itu dengan adanya transaksi perdagangan kita bisa lihat nih dari tahun ke tahun kira-kira perdagangan kita dengan Arab Saudi semakin meningkat atau tidak, seperti itu. Berarti harus ada cuan lah ya. Harus ada cuan, intinya di situ. Kita bisa review nih Pak Sidki. Ya. Jadi tahun 2021 itu total trade kita itu hanya 5,5 miliar US dollar. Namun di tahun 2022 di akhir tahun itu naik menjadi 7,5. Oh, di tahun kemarin ini Pak ya? Iya, di akhir tahun kemarin. Dan ekspor non migas kita itu sudah bisa mencapai 2 miliar US dollar. Oke Pak, ini tahan dulu angka-angkanya karena kita baru mulai perkenalan sebetulnya. Nah terus tentang kembali lagi ke topik yaitu tentang UMKM, ekspor dan buka usaha di Arab Saudi. Ini kita ini dulu pembukaan dulu. Gimana sebetulnya produk apa saja? Produk UMKM apa saja yang itu memiliki peluang cukup besar di Arab Saudi ini? Jualannya apa aja kalau UMKM, ekspornya apa aja, usaha apa aja? Ya, sebetulnya kemudian sebelum menjawab itu Pak Gun nanti bisa lebih detail lagi. Yang kembali lagi kepada fungsi ekonomi perdagangan kita. Salah satunya adalah kita memang mempunyai tugas untuk mempromosikan. Dan yang kemudian juga dalam hal ini memperlukan kemudian menjembatani, menjembatani dari kemudian teman-teman dari pengusaha Indonesia dengan pengusaha Saudi dengan berbagai cara dan juga dengan berbagai kegiatan maupun kemudian dengan berbagai strategi. Nah, salah satunya yang akan kita bidik dan kita bicarakan saat ini adalah bagaimana berkaitan dengan UMKM. Karena kemudian potensi UMKM kita besar dan kemudian juga dipandang potensi pasar di Saudi itu cukup besar. Oke. Nah,
Namun demikian yang perlu kemudian diantisipasi adalah potensi kedua negara itu besar, tapi hingga saat ini realisasinya belum sesuai dengan potensi yang ada pada dua negara. Itu penting itu. Ya, nah dari situlah mungkin itu menjadi penting kenapa kita mendorong UMKM untuk bisa membantu andil meningkatkan nilai kerjasama perdagangan ataupun kemudian juga yang lainnya antara kedua negara. Ya, Kalau jadi berkaitan, jadi supaya ketemu Pak ya antara potensi dengan realisasinya. iya betul kemudian itu. Nah kaitannya kemudian strateginya atau kemudian apanya, Pak Gun silakan. Iya Pak betul. Gun. Jadi terima kasih Pak Pov. Jadi memang ada beberapa strategi yang harus kita ambil nih. Ya. Yang pertama satu itu bagaimana kita itu merubah mindset diaspora Indonesia itu yang kalau di Saudi Arabia kan sebagai mungkin kadang-kadang mendapatkan katakanlah ini nasib yang kurang baik. Di sini kita ubah mindsetnya, diaspora Indonesia adalah duta promosi Indonesia itu satu. Penting dicatat Itu duta ya. promosi ya. Duta promosi Indonesia dan ini terbukti dari bagaimana akses pasar dari Indomie dan yang itu istilahnya dipromosikan oleh diaspora Indonesia itu bisa menguasai market pasar 95% di Timur Tengah. Indomie itu. Itu karena ada duta promosi juga ya. Iya, duta promosi, ya duta promosi dari diaspora. teman-teman migran Indonesia lah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus membidik bahwa di Arab Saudi ini ada dua lembaga internasional. Yang satu OIC, yang satu IDB. Yang OIC itu ada namanya OIC itu singkatan apa Pak? Organization Islamic Cooperation. Oh, organisasi kerjasama Islam Iya, bahasa Indonesia. iya Kan, betul, ya? betul. Dan di situ itu ada chamber OIC. Oh, Kalau misalkan Indonesia bisa masuk ke menjadi member chamber OIC, artinya kita sudah bisa masuk ke 57 member state OIC. ya, 56 Pak. Kan Oh, iya. 57 itu termasuk Indonesia. Iya, betul. Jadi artinya kan bisa masuk 56 negara. Yang kedua ada IDB. Di sini Singkatan IDB adalah Islamic Development Bank. Oke, Islamic Development Bank. Dan di situ itu ada namanya program reverse linkage. Hmm. Ada satu program kita yang benar-benar mendunia, yaitu VMG OIC. Apa itu Pak? VMG itu Vaksin Manufacturer Group OIC, dan itu pendanaannya melalui IDB. Ya, ya. Yang awalnya itu masuk ke Arab Saudi itu tahun 2017, itu ekspor kita program vaksin itu hanya 283.000 US dollar. Namun di tahun 2021 itu sudah mencapai 9 juta US dollar. Artinya meningkatnya sangat pesat. Karena apa? Dengan program VMG OIC itu kita itu vaksin kita itu enggak hanya masuk ke Arab Saudi, namun masuk ke Senegal dan negara-negara OIC melalui program reverse linkage. Itu. Terus tadi yang kedua ya. Yang ketiga itu bagaimana di sini itu ada banyak program-program internasional exhibition program. Internasional? Exhibition program. Jadi pameran-pameran internasional. Di situ banyak bayar-bayar datang dari Timur Tengah, terus kemudian Liga Arab, Eropa juga masuk. Bagaimana kita memperkenalkan diri di situ? Ya. Kalau misalkan kita bisa memperkenalkan diri dan produk kita itu benar meet with international standard, artinya ya kita sudah siap untuk berkompetisi di internasional. Ya. Terus produk itu. Apa Pak? Produk apa? Produk-produk kita UMKM yang banyak masuk di Timur Tengah itu ada 3 kategori. Ya. Yang pertama yaitu komoditi. Komoditi ini kode HS 9, misalkan teh, kopi, dan spices, itu ya gambar bangsanya kopi, terus kemudian rempah-rempah, itu banyak banget masuk sini. Teh kayak gini nih Pak ya? Iya betul. Dan teh, saya boleh sebut merek nggak? Boleh ya? Pak? Boleh Pak. Teh cap jenggot itu sudah masuk Arab Saudi. Terus kemudian tehnya Mustika Ratu yang slimming tea itu juga sudah masuk sejak tahun 2018. Komoditi selanjutnya apa Pak? Yang kedua yaitu produk makanan dan minuman. Oh, HS berapa itu Pak? Kalau makanan dan minuman itu dari HS 16 sampai 21, itu banyak ragamnya. Itu banyak sekali UMKM itu yang sudah masuk ke sini. Dan salah satu importer Saudi Arabia yang mengimpor 90% produk UMKM Indonesia itu namanya Algamah.
Itu perusahaan Saudi. Perusahaan Saudi, betul. Dan sekarang sudah membuat semacam minimarket di Jeddah, namanya Golden Algamah. Oke. Dan yang ketiga dari Golden Algamah ini akhirnya berkembang di sini. Itu nanti di tanggal 23 akan di launching namanya Indonesian Mart. Itu kerjasama dengan Algamah dan 12 importer kita juga mendatangkan produk-produk UMKM dari Indonesia. Contohnya apa? Contohnya gula semut, terus kemudian produk makanan dan minuman, permen-permen candy seperti permen jahe seperti itu. Ya, tadi Bapak bilang yang pertama komoditi, itu yang barang yang laris di Saudi ini komoditi, makanan minuman. Yang ketiga produk energi. Produk energi itu salah satunya itu charcoal dan produk-produk wood derivatifnya seperti itu. Seperti itu. Ya, saya soalnya dengar ini juga Pak Pov. Kalau misalnya mau kirim produk apa dari Indonesia ke Arab Saudi, yang paling harus kirim salam. Pasti banyak yang jawab. Ya, betul. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Tapi ada sebetulnya begini, kalau saya melihat apa sih produk yang kemudian laku di pasar Saudi itu, sebetulnya bisa kita melihat bagaimana kejelian kita dari produk-produk itu sendiri. Ketika kemudian produk itu mempunyai keunggulan dan itu memang dibutuhkan pasar Saudi, itu seakan dijamin bahwa pasar Saudi akan menerimanya itu. Yang baru saja coba ini tadi kemarin dari pameran Saudi Build Pak, yang itu berkaitan dengan taman. Iya, itu ada perusahaan Indonesia ya? Iya, dan kemudian yang tadi disampaikan itu langsung mendapatkan banyak kontrak dengan Saudi karena orang-orang secara individu di sini suka membuat taman. Terus kemudian termasuk kemudian aksesorinya berkaitan dengan rumah-rumahan dari bambu, terus nah hal-hal semacam itu sebetulnya yang menjadi kekuatan dari UMKM kita. Jangan kita terjebak pada seperti yang disebutkan charcoal. Memang pasarnya di sini besar, tapi sudah banyak kemudian perusahaan-perusahaan Indonesia yang berkembang di bidang itu. Nah, kemudian kalau perusahaan-perusahaan yang lain bukan berarti tidak ada. Makanya itu kita harus menjadi jeli untuk melihat pasar di Saudi itu. Seperti itu. Nah, Pak Pov, Pak Gunawan, sekarang tantangan-tantangan apa saja yang biasanya sering dihadapi oleh pelaku UMKM untuk bisa menembus pasar Saudi, dan bagaimana caranya yang efektif untuk bisa menjawab tantangan itu, Pak? Kalau secara umum ya, sebetulnya kita antara orang Indonesia dengan orang Arab Saudi merasa kita sudah mengenal budaya satu yang lain. Tapi ketika kita berbisnis itu tidak cukup. Dan ternyata masih banyak perbedaan-perbedaan di antara kita yang perlu kita pahamin bersama, sehingga kemudian bisa menjalin hubungan kerjasama dengan orang-orang Saudi yang memang salah satu cirinya adalah perlu adanya kedekatan, kepercayaan, sehingga setelah itu terbangun baru kemudian kerjasama bisnis itu akan bisa berjalan. Nah, itu satu. Yang kedua, yang secara umum itu mungkin harus ulet ya, karena kaitannya yang tadi disebutkan berkaitan dengan perbedaan budaya dan juga perbedaan waktu. Ya, dan juga itu perbedaan waktu itu bukan hanya perbedaan waktu saja, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan orang Saudi yang bekerja setelah asar. Mulai bekerja. Orang Saudi itu baru mulai bekerja setelah asar. Iya, mungkin setelah asar. Jadi kemudian seandainya kemudian mereka itu maksud saya begini, mereka mungkin mulai bekerja dari pagi atau kemudian dari siang. Tapi menghubungin orang Indonesia, rekannya di Indonesia itu tidak harus kemudian jam kantor kan. Nah, kemudian mereka mengurus seandainya asar 4 jam dari asar di sini, jam di sana sudah malam. Katakanlah asar jam 4 sore, berarti di Indonesia sudah jam 8 malam. Atau kemudian jam 8 malam bisa ke jam 12 malam. Nah, seperti ini dia butuh suatu kesabaran, pemahaman yang baik, sehingga kita bisa tetap menjaga hubungan itu dengan pengusaha Saudi. Pak Gun, monggo Pak, silakan Pak. Ada 5 Mas, kalau kami sampaikan di sini. Itu yang pertama itu, jadi UMKM itu masalahnya itu masalah continuous of supply. Itu menjadi, iya betul. Mereka kan kadang-kadang. Bahasa Indonesianya apa tuh Pak, continuity of supply? Jadi ketersediaan pasokan suplai. Itu kadang-kadang kan mereka UMKM skalanya masih kecil, belum bisa menerima permintaan yang besar seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata competitive price itu di kita kurang.
Ini menjadi tantangan. Kurang bersaing harganya. Kurang bersaing. Contohnya gini. Contohnya di pertanian. Jadi untuk menghasilkan pertanian itu misalkan Indonesia itu diperlukan 4.500 per kilogram. Sedangkan dari Thailand itu 3.500. Jauh. Iya, apalagi Vietnam bisa 2.500. Maka bisa dicek di pasar-pasar di sini. Itu rata-rata itu beras-beras yang ada di sini itu rata-rata dari Vietnam dan Thailand. Oke. Kita kurang bersaing di Yang situ. ketiga, Pak. Yang ketiga itu permasalahan standar. Itu sebenarnya sudah menjadi permasalahan klasik sebenarnya. Jadi semua persyaratan yang masuk ke Arab Saudi itu memang harus memenuhi standar untuk makanan dan minuman itu biasanya memenuhi standar namanya SFDA, Saudi Food and Drug Authority. Seperti itu. Itu seperti itu badan punya pemerintah Saudi. Iya, kayak badan POM lah di kita. Badan POM, okay. Dan salah satu cara agar mudah untuk mendapatkan sertifikat SFDA itu ya minimal diurus dulu sertifikat badan POM. Oke. Karena badan POM itu salah satu kompeten authority yang dipercaya oleh SFDA. Oke. Nanti begitu nanti ada MRA antara SFDA dan itu adalah Mutual Recognition Agreement ya. antara SFDA dengan Badan POM, dan Badan POM ditunjuk sebagai kompeten authority yang istilahnya hasil pengujiannya itu diakui oleh SFDA, maka otomatis hasil pengujiannya itu juga akan diakui oleh SFDA seperti itu. Jadi kalau sudah ada kerjasama saling pengakuan, itu bisa lebih memudahkan seperti itu. Terus yang keempat itu adalah standar halal. Ini akhir-akhir ini menjadi booming karena standar halal sekarang itu menjadi salah satu persyaratan di hampir semua negara. Apalagi di Saudi. Apalagi di Saudi. Mungkin Bapak Ibu sekarang pernah dengar kalau Amerika itu mengeluarkan standar kosher. Ya, Yahudi ya. Iya, Yahudi itu standar halal, sama persis itu dengan standar halal di Islam. Tapi Pak, Oktober kemarin Presiden sudah waktu Presiden datang ke Saudi, BPJPH. Ya, salah satunya tanda tangan Mutual Recognition Agreement antara BPJPH dengan SFDA. Artinya itu lebih mudah ya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kerjasama itu nanti halal Indonesia bisa diakuin. Ya, kerjasama saling betul. Karena halal. Selama ini banyak lembaga-lembaga swasta yang sudah diakuin oleh SFDA. Salah satunya itu lembaga halalnya Australia, terus kemudian Selandia Baru. Berarti yang Brazil, BPJPH juga pasti diakui. Iya, mudah-mudahan segera. Karena setahu kami itu ya, contohnya produk-produk daging yang beredar di Arab Saudi itu kemudian dari Brazil, Selandia Baru, Australia. Yang terakhir Pak, syarat yang kelima. Yang kelima itu persis yang disampaikan Pak Fob tadi, yaitu quick response. Artinya, iya betul. Orang Saudi persis yang disampaikan Pak Fob bahwa on-nya itu memang habis zuhur. Dan biasanya mereka kontak Indonesia itu jam 3. Di Indonesia itu sudah jam 7. Kadang-kadang kalau ditelepon kita itu kurang responsif sehingga mereka itu ngontak mitranya yang ada di Thailand, di Filipina, di Vietnam yang notabene itu adalah kompetitor kita. Dan itu ternyata dari kompetitor itu mereka dapatkan pasokan seperti itu. Dan ada satu hal lagi yang perlu diingat, karena tadi kami sampaikan bahwa UMKM itu yang disuplai itu kecil, terus kemudian mereka itu terbatas di akses pasar dan juga masalah pembiayaan, maka perlu ini pemerintah bersama dengan lembaga swasta atau BUMN itu membuat agregat. Artinya pemerintah melihat misalkan potensi katakanlah permintaan makanan dan minuman Indonesia di Saudi itu banyak, sedangkan di UMKM itu terbatas, maka agregat ini adalah mengumpulkan produk-produk dari UMKM itu sedikit demi sedikit sehingga banyak memenuhi kuantitas tertentu dan itu semua sudah mendapatkan approval dari buyer di sini sehingga akan lebih mudah masuk ke pasar Arab Saudi seperti itu. Saya pikir Pak Gun dan Pak Pov akan juga menyampaikan hambatan bahasa. Enggak, ternyata ya, tidak menjadi hambatan bahasa ya. Saat ini kami lihat dari peserta pameran yang sudah datang di sini rata-rata pemain-pemain kita sudah pada banyak yang muda. Iya. Dan bahasa Inggrisnya pun juga sudah lancar. Ya, sebenarnya Pak, itu bahasanya Arab Saudi dan bahasa Indonesianya di bisnis itu sama Pak. Cuan. Jadi ya, apapun universal, bahasa Inggris, mungkin bahasa Arab yang penting untung Pak. Betul. Jadi kalau kami lihat kemampuan berbahasa, mohon maaf, kami menyebut negara atau etnis tertentu, China, itu jauh di bawahnya Indonesia sebetulnya. Bahasanya. Tapi kenapa mereka itu bisa
gigih produknya mereka hampir mengenai pasar Arab Saudi Iya, karena memenuhi 5 hal tadi. Dan bahasanya bahasa cuan, Pak. Betul, bahasa cuan. Nggak perlu bahasa Cina atau bahasa Arab sebenarnya. Iya, betul. Yang penting mereka itu kirim penawaran harga ternyata cocok, pihak Saudi, oh ini kayaknya mendapatkan cuan, ya udah deal seperti Iya, itu. betul. Satu hal yang mungkin dengan kita berkaitan dengan bisnis dengan Saudi itu tidak kemudian mereka orang Saudi tidak harus identik dihubungkan dengan agama Islam. Oke. Itu jadi dengan demikian Saudi akan berhubungan dengan siapa saja kalau di bidang perdagangan sepanjang itu kembali lagi saling menguntungkan, dan untuk betul. mendapatkan cuan itu Betul. tadi gitu. Nah, ini terus bagaimana Pak caranya tips and trick terutama bagi pendengar podcast kita yang dari kalangan bisnis atau UMKM untuk bisa masuk ke pasar Saudi, Pak? Satu hal yang tadi sudah disampaikan adalah aktif untuk mengikuti pameran promosi. Ada setiap bulan itu pameran, Pak? Saya kira Pak lebih banyak. Kita punya kalender iya. pameran. Kita tuh siapa? Kita ya KBRI lah. Oh, KBRI ya betul. KBRI dalam hal ini ekonomi sama perdagangan tuh punya kalender pameran setahun. Dalam setahun seperti itu. Nah, itu gimana caranya biar dapat itu? Mungkin di sini ada yang pengen dapat juga. Jadi rata-rata untuk pameran itu selalu kita kirim ke Jakarta. Dalam hal ini kementerian terkait Pak Sidki, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Industri, UMKM dan lain-lain. Dan di situ setiap ada pameran selalu kita mintakan kurasi itu dari Jakarta. Oh, oke. Biar untuk mempermudah, karena yang tahu kapabilitas, reliabilitas, kemampuan dan macam-macam Jakarta, pihak Jakarta. Siap. Seperti itu. Namun ada satu yang lebih penting Pak Sidki, membaca buku cara berbisnis di Arab Saudi yang sudah kita share. Wis, ini iklan ini ya, sekaligus iklan. Ini bukan iklan Pak Sidki, tapi benar itu sudah kita share ke masyarakat. Dan di situ ada list buyer yang dapat dikontak dan itu update gitu. Nah, itu buat Bapak Ibu yang nonton podcast ini ingin dapat buku itu gimana, Pak? Kami sudah sampaikan ke tim Pensosbud untuk mendaftar. Iya betul. Dan kalau tidak keliru lebih dari 400. Berapa banyak Ki? Lebih dari 400 iya, orang. Iya, 400 orang itu meminta melalui linknya KBRI. Namun di luar linknya KBRI ternyata mereka juga banyak yang minta Pak Sidki. Nah itu kita mungkin buka pendaftaran lagi ya Pak ya, dengan edisi updated untuk bisa mendapatkan buku importer. Dan buku itu secara berkala kita update memang dari teman-teman ekonomi dan perdagangan mengenai penambahan jumlah buyer, terus kemudian di-update gitu Pak ya. Iya betul, regulasi terbaru di sini seperti itu. Kalau sebelum-sebelumnya untuk mengurus izin investasi di Saudi itu memang agak lama. Namun sekarang itu jauh lebih cepat. Sebenarnya SLA-nya itu 30 hari. SLA itu apa Pak? SLA itu Service Level Agreement. Oh, oke. Ya, itu apa tuh? Ya jangka waktu penyelesaian permintaan perizinan dan lain-lain itu 30 hari. Namun sekarang itu sudah bisa sehari 2 hari keluar itu. Yang penting persyaratan membayar itu segera dilunasin itu segera keluar itu. Terus apalagi Pak Pov? Tips and trick? Tips and trick kalau tadi bilang kemudian untuk membaca memang yang dari yang kita sampaikan itu memang kemudian diperbarui ya. Mungkin kita perlu membuat yang lebih singkat lagi kan. Jadi teman-teman tidak harus membaca berjam-jam untuk itu. Mungkin kedepannya kita harus memberikan itu. Tapi kemudian yang tantangan lagi adalah itu tadi bagaimana kita harus ulet. Endurance, kekuatan kita, daya tahan kita untuk bisa menembus, kemudian bisa bekerja sama dengan orang-orang Saudi itu dibutuhkan untuk itu. Ya, dan kemudian mungkin juga saran kalau seandainya mau melakukan hal-hal itu, bagaimana kalau teman-teman itu juga melakukan kerjasama dengan diaspora Indonesia yang ada di Saudi. Seperti saya. Ya, kalau saya terbuka loh untuk diajak kerja sama. Pak Sidki belum masuk diaspora karena baru 2,5 tahun. Ada batasnya Pak? Ada batasnya. Kita bikin kriteria tersendiri, jadi itu tidak masuk. Kalau Pak Mujib mungkin sudah masuk itu dia. Dan saya kira kemudian, berkaitan dengan ini, saya kira itu mungkin akan berguna ya Pak ya, karena kemudian ketika kita menjalin kerjasama dalam hal apapun
kita juga perlu kenal dengan orang Saudi. Nah, itu bisa juga melalui orang Indonesia itu. Dan kemudian dengan adanya perubahan peraturan di sini, diaspora Indonesia juga sudah bisa diajak kerjasama untuk membangun bisnis di Arab Saudi. Itu yang bisa kita sampaikan. Dan kemudian juga KBRI mulai bagaimana sih membangun diaspora di sini untuk menjadi seorang dalam tanda petik pengusaha. Nah itu menarik tuh Pak. Apa saja yang bisa KBRI bantu, fasilitasi atau sediakan untuk mempermudah ini Pak, menembus pasar ini. Terkait dengan yang disampaikan Pak Pop, kita sebenarnya sudah merancang Pak Sidki. Itu kita akan membuat semacam pelatihan waktu itu. Itu kerjasama dengan PPI Kemendag. Kebetulan di sana kan memang pelatihannya itu memang untuk mencetak wirausahaan baru di situ. Di sini atau di Indonesia? Bisa dilakukan di Indonesia, bisa dilakukan dengan di sini kerjasama dengan KBRI. Seperti itu. Jadi sudah pernah Pak dilakukan Pak? Kebetulan belum, namun kami waktu di Jeddah pernah melakukan seperti itu. Waktu kami dinas di KJRI Jeddah itu pernah melakukan itu khususnya tenaga-tenaga yang terkait dengan ini, chef waktu itu. Sehingga kita koki, akhirnya kita membuat asosiasi chef itu dari situ. Jadi kita melakukan pelatihan, terus kemudian membuat asosiasi, ya siapa tahu nanti dengan adanya program-program semacam itu kita bisa perluas waktu di KBRI ini. Apalagi kalau kita lihat ke depan memang Saudi targetnya itu mendatangkan 30 juta wisatawan ke Saudi Arabia, tentunya itu menjadi pasar yang menarik, menjadi captive market bagi produk-produk Indonesia seperti itu. Karena dari 30 juta itu sekitar berapa 3 jutanya itu dari Indonesia. Tiap tahun itu ada di sini seperti itu. Umroh maksudnya. Iya, betul seperti itu. Kan artinya itu merupakan captive market yang harus kita manfaatkan seperti itu. Atau ada juga Pak Sidki yang kemudian sebetulnya sudah kita lakukan, dan ini ada pada teman-teman diaspora yang ada di sini, yaitu mereka berusaha secara kecil-kecilan. Dan lebih banyak dalam jualan, apakah itu kemudian jualan itu makanan yang sudah jadi atau membawa dari Indonesia seperti pedagang-pedagang inang. Nah, kemudian inang-inang gitu. Ya, pedagang inang-inang itu yang bawa dari Indonesia ketika pulang bawa lagi dan lain sebagainya. Dan tidak tercatat di bea cukai. Kemudian kalau kemudian ada acara apapun, KBRI selalu memfasilitasi sebenarnya ada bazar, dan mereka tidak ada jualan makanan tapi juga jualan yang lain-lainnya termasuk kayak baju segala macam. Dengan sistem yang saya sebutkan inang-inang. Nah, ini bagaimana seandainya teman-teman ini punya pemikiran untuk mengembangkan bagaimana seandainya dia itu berhubungan dengan bank yang ada, ya apakah kemudian seperti BRI ada di sini, dan kemudian bagaimana sih apakah memungkinkan seandainya seorang diaspora mulai mengembangkan usahanya di Saudi dengan kemudian ada pembiayaan dari perbankan yang di Indonesia. Syukur-syukur kalau bisa dari negara setempat. Itu mungkin salah satu yang perlu juga dipikirkan, dan KBRI bisa mendorong supaya teman-teman untuk berpikir ke arah situ. Jadi banyak nih sebetulnya bisa yang banyak sudah banget. dan dilakukan oleh KBRI, dari mulai memfasilitasi pameran, kemudian pembinaan diaspora tadi yang chef dan yang inang-inang, juga tadi juga untuk dalam bentuk bazar dan pembiayaan melalui perbankan ya Pak ya. Betul, Pak. Jadi memang jadi pengusaha itu ini Pak, nggak bisa main catur Pak, pengusaha itu Pak. Karena selalu bermainnya out of the box, di luar kotak terus ini. Iya, betul. Ya makanya tadi sama dengan Pak barang ketika ditanya apa sih yang barang yang kemudian laku di sini gitu kan. Semua barang sepanjang kemudian itu memang dibutuhkan dan kita bisa menciptakan itu akan laku di sini gitu loh. Karena terus terang kemudian tingkat kehidupan masyarakat di sini kan rata-rata cukup tinggi. Betul. Sama dengan ketika kemudian kita melihat ketika belanja, mereka pergi ke mall, sebagian besar mereka mesti membeli. Bukan window shopping kayak kita di Indonesia kayak begitu. Itu salah satu ukurannya untuk melihat seberapa besar sih potensinya pasar di Saudi itu. Nah, ini terus ini Pak, boleh diceritakan nggak kisah sukses Pak? Kisah sukses pengusaha atau UMKM yang itu berhasil menembus pasar Arab Saudi. Mungkin Pak dulu. Iya, betul. Pak Sidki, sebenarnya kisah sukses dari UMKM itu sudah banyak. Banyak Pak ya? Sudah sangat banyak. Itu di tahun 2017 itu kita pernah memfasilitasin salah satu UMKM, namanya itu Kopi Selera Kita. Itu benar-benar masuk Arab Saudi. Dan sampai sekarang sudah eksis. Namanya Kopi Selera Kita. Iya. Gitu. Itu apa Pak? Kopi? Kopi saset. Kopi saset. Kopi saset, betul.
kan waktu itu kita memang fasilitasin memperkenalkan buyer, terus kemudian kita kita bantu asis untuk pendaftaran di SFDA sehingga itu dibantu Pak ya? Dibantu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu juga yang dari UMKM Dibantu. ingin ke Saudi bisa dibantu? Dibantu. Ya. Itu. Yang penting nanti ketemu buyer dulu, itu diakses untuk ke SFDA, terus kemudian bagaimana Kopi Selera kita itu akhirnya mensuplai kebutuhan jamaah haji dan umroh. Itu. Terus kemudian mensuplai kebutuhan annual masyarakat Arab Saudi melalui Algoma. Itu sudah banyak. Terus kemudian kerupuk itu malah UMKM yang ada di Cirebon itu juga sama, kita kenalkan dengan Algoma, itu akhirnya bisa ekspor ke sini. Itu skalanya UMKM. Okay. Terus kemudian yang lebih kecil dari itu bumbu-bumbu. Mereka itu menjual bangsanya serai. Terus kemudian daun salam itu melalui importer kita yang ada di Jeddah. Namanya itu Maula Al-Dawilah. Itu rata-rata Maula Al-Dawilah itu mengimpor produk-produk bumbu-bumbu rumah tangga itu. Wah, berarti sudah banyak Pak ya? Sudah banyak sekali. Jadi memang masuk ke pasar Arab Saudi ini sudah banyak ceritanya, banyak cerita suksesnya gitu ya? Iya betul. Terus kemudian ada satu lagi, kan di Arab Saudi itu juga banyak mukimin. Residen. Ya, residen penduduk sini yang yang tinggal di Arab Saudi. Mereka kita bina itu membuat ini bumbu pecel Madiun. Akhirnya bisa tersebar di seluruh Jeddah. Iya, saya juga ini Pak, pembelinya itu pelanggan. Itu di Jeddah ada seperti itu. Terus kemudian pengusaha tahu dan tempe itu banyak dari Indonesia di sini. Seperti itu. Pengusaha rendang banyak di sini. Apalagi dagingnya itu di Saudi itu kan rada disubsidi. Oh gitu. Disubsidi. Murah ya? Iya, jauh lebih murah daripada Indonesia. Gimana Pak? Mungkin dengan perkembangan teknologi gitu. Jadi teman-teman terutama yang generasi muda juga memfokuskan pada usaha yang terkait dengan berkaitan dengan teknologi yang istilahnya sekarang apa Mas? Startup. Itu saya kira juga bisa kemudian masuk ke sini, dan itu bagus bagi teman-teman kita. Jadi tidak hanya kemudian kita citranya, image kita pengusaha Indonesia adalah bidang-bidang yang tradisional itu, dan memang kemudian sebagian besar masih merupakan suatu produk untuk mensupport, mendukung diaspora kita di sini kan. Tapi sekarang bagaimana bisa kemudian suatu usaha yang memang kemudian bisa berlaku untuk semua di Arab Saudi. Seperti itu Pak. Terkait dengan yang disampaikan Pak Pop, itu ada salah satu perusahaan Arab Saudi namanya Middle Solution. Itu adalah perusahaan di bidang IT yang bisnisnya itu mereka itu mendigitalisasi objek-objek wisata di Arab Saudi berdasarkan teknologi AI, itu juga sudah ada. Terus kemudian proyek-proyeknya itu mengerjakan proyek-proyek cyber security, itu juga sudah ada, dan dalam waktu dekat insya Allah akan kerjasama dengan salah satu perusahaan di Indonesia juga, insya Allah dalam waktu dekat. Mudah-mudahan persis yang disampaikan Pak Bob, kita berusaha nggak hanya sektor-sektor yang memang konvensional ya, kayak misalkan makanan, minuman, namun kita juga mengarah ke teknologi IT seperti itu yang memang ingin kita bidik. Dan tahun depan pun kita juga dengan tim ekonomi berencana untuk berpartisipasi dalam istilahnya pameran. Kalau yang selama ini itu kita ikut di material build, terus kemudian teh dan kopi, food deck, di makanan dan minuman. Mungkin tahun depan kita juga akan ikut di pameran-pameran yang ke arah teknologi tinggi, contohnya LEAP yang LEAP. Itu teknologi IT itu. Itu yang lebih banyak mengedepankan inovasi teknologi seperti itu. Bagaimana kita mengundang startup baru untuk ikut pameran sehingga tahu pasar di sini. Ini menarik ini kalau nggak saya stop ini bakal sampai malam ini obrolan kita ini. Tapi memang kita sudah hampir habis waktunya Pak. Ini saya minta statement terakhir lah dari Pak Pov, dari Pak Gunawan. Kira-kira apa yang menjadi kesimpulan atau mungkin juga himbauan bagi para pendengar podcast kita. Silakan Pak. Pak Gun dulu silakan. Pak Gun. Ya, terima kasih. Jadi memang untuk menembus pasar Arab Saudi itu memang
pengusaha-pengusaha Indonesia itu harus bareng-bareng dengan KBRI. Itu bagaimana kita itu door to door itu mengunjungi buyer. Kita ada program namanya kunjungan 1000 buyer. Bagaimana tiap hari kita ketemu dengan buyer, memasarkan produk-produk mereka sehingga tembus masuk ke Arab Saudi. Once produk itu tembus masuk pasar Arab Saudi, maka berpotensi besar untuk masuk ke 56 negara OIC seperti itu. Jadi sangat besar kita itu targetnya ke depan, kita nggak hanya pasar Arab Saudi tapi OIC secara lebih luas seperti itu. Oke, menarik. Silakan Pak Prof. Kalau saya cuma 3 aja, kreatif, mempunyai daya tahan yang tinggi atau endurance yang kuat dan sabar. Saya kira demikian Pak Siti. Terima kasih banyak Pak Prof, Pak Gunawan. Ini yang terakhir Pak. Kalau ingin mengontak fungsi ekonomi perdagangan atau atas perdagangan, lewat mana Pak kontaknya? Kita sudah punya hotline sendiri Pak Prof ya. Jadi kita punya hotline sendiri dan itu secara begitu kontak ke KBR itu memang sudah masuk langsung ke kita, didistribusi ke ekonomi dan perdagangan. Oke, sip. Nanti hotline-nya di sini ya. Bapak Ibu bisa hotline-nya di sini dan email juga ada. Ya, silakan sampaikan permintaan atau pertanyaan tentang ekonomi perdagangan ke nomor dan ke alamat email ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Prof, Pak Gunawan sudah ngobrol-ngobrol pada hari ini. Insya Allah ini informasinya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan nanti kita bikin podcast yang sama dengan topik yang lebih spesifik Pak. Oke, demikian podcast kita pada hari ini. Mau topik apa lagi? Podcast Akhlak KBRI Riyadh, silahkan komen di bawah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Gunawan.